إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, kita akan lanjutkan pengajian kita, kajian rutinitas kita. Kita akan mengambil rujukan kita itu dalam kitab Siratal Mustaqim, dalam kitabnya Sabilul Muhtadin. Kita buka halaman 192 pada barisan yang paling bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang keenam, sunat-sunat daripada wukuf di Arafah. Hendaklah yang wukuf di Arafah itu menghadap kiblat tatkala minta doa dan lainnya. Sunat hukumnya. Walaupun di Arafah. Walaupun di Arafah, maka sunatnya adalah menghadap kiblat. Berkumpul semua manusia, jamaah-jamaah yang melaksanakan haji, maka puncak hajinya ada di Arafah. Maka perkara sunat salah satunya itu adalah berdoa. Bagi siapa saja yang wukuf dia di Arafah, itu sunat untuk berdoa menghadap kiblat. Yang ketujuh, hendaklah ia dengan toharoh, berarti dalam keadaan suci, lebih bagusnya. Ya, walaupun dia tidak bersuci, enggak masalah, cuman hukumnya makruh. Disebabkan karena tempat itu adalah tempat yang mustajab doa. Banyaknya manusia sedang bermunajat
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yaitu dalam keadaan bersuci. Boleh kita untuk mengambil air di situ. Sudah disediakan tempat-tempat berwudu di sekitar-sekitar. Bila tidak, maka kita bawakan itu air wudu atau dari botol atau dari mana. Jadi tidak balik ke tempat area kemah gitu itu kan. Di kemahnya itu dia ada toilet juga. Kayak toilet di dalam kemah itu ada toilet. Yang di kemah pun ada AC juga, tapi ruangannya itu khusus. Artinya orang yang VIP lah. Mereka itu tinggal di situ. Yang kedelapan, menutupi aurat. Yang kedelapan, menutupi aurat supaya hasil kesempurnaan hal haji. Keadaan hal haji adalah ia menutupi aurat, jangan sampai terbuka, walaupun dengan sesama jenis sekalipun, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka aurat tetap dijaga. Itu sunat untuk menjaga aurat. Yang kesembilan, sunat-sunat dia wukuf di Arafah itu apa dia? Hendaklah ia dalam panas, karena tiada warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada ia bernaung di Arafah, melainkan karena uzur atau karena kurang doanya atau zikirnya, sebab panas itu. Yang kesembilan ini, sunat seseorang itu dia tidak ada naungan, dia langsung di bawah terik matahari. Sunatnya ini supaya lebih menambahkan kesempurnaan itu ya. Walaupun ada sebagian itu membawa payung, ada yang bawa payung, mungkin karena uzur. Kalau karena uzur tidak masalah, kecuali dia karena uzur atau karena kurang daripada doanya, zikirnya. Afdalnya itu tidak berpayung, afdalnya itu tidak ada naungan, tenda khusus orang yang berdoa, tidak. Lebih baiknya itu di lapangan terbuka, di Arafah yang terbuka, disitulah bermunajat kepada Allah tanpa ada tempat naungan. Hukumnya sunat. Yang ke-10, hendaklah ia mencari pada tempat Nabiullah. Yang ke-9 tadi, tidak ada naungan disebabkan tidak ada warid. Berarti tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan itu ada naungan, ada tempat berteduh, berzikir, berdoa di depan di Arafah itu. Tidak ada warid yang mengajarkan. Yang ke-10, hendaklah ia mencari pada tempat Nabiullah berhenti, yaitu di sisi batu yang besar, hampir di bawah Bukit Rahmah, yang ia pada sama tengah jalan Arafah. Maka yang demikian itu hukumnya sunat. Ya. Sebaiknya bagi seorang yang hendak melaksanakan wukuf di Arafah itu, maka cari dia tempat-tempat yang afdal, yang tempat-tempat utama, lebih lagi tempat di mana Nabiullah itu berhenti, duduk atau berdiri gitu. Cari. Sama seperti di Madinah, salat ke Madinah, cari tempat-tempat yang utama supaya mendapat keberkatan, supaya dapat mendapat kemuliaan. Cari yang utama. Di mana Rasulullah, para nabi-nabi wukuf di Arafah? Di sini, dekat batu besar. Dekat batu besar, yaitu di dekatnya Bukit Jabal Rahmah. Ada batu besar.
Nah, di situ makanya orang banyak walaupun dia itu tidak mampu naik sebenarnya ya, di kehidupannya itu dia tidak mampu jalan itu. Di tanah airnya nggak sanggup jalan kaki, nggak jalan kaki ataupun naik tangga 10 tangga tak sanggup, 5 tangga pun tak sanggup. Tapi di sana dia bisa sanggup untuk menggapai itu tuh. Mengapa? Karena dia rindu kepada Rasulullah. Karena dia cinta kepada Rasulullah dan karena dia ingin mengambil keberkatan daripada Rasulullah dan para nabi-nabi. Karena Nabiullah berdiri di situ dekat Bukit Jabal Rahmah yang ada batu besar itu. Ada sebagian dibilang tugu besar itu, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa yang bertahun-tahun. Dan Bukit Jabal Rahmah itu diletak di tengahnya dari Arafah. Maka bila ia mengambil demikian di situ, cari tempatnya, ya nggak apa-apa, berdempet-dempet aja di situ, nggak apa-apa. Ada batu-batu kok. Kayaknya coba survei dulu, pergi umroh dulu, ya. Yang nggak ramai orang. Kalau tiap tahun haji pasti ramai, padat itu, nggak tahu mana. Dan tangganya itu bukan hanya 5 tangga, 10 tangga, bahkan lebih 50 tangga itu, lebih. Ya, batu-batu. Kalau dulu tidak ada tangga, sekarang sudah dipermudah. Itu pun banyak juga. Ya, tergantung iman seseorang itu tiba di sana. Bila semangat dia, bila dia rindu kepada Rasulullah, bila dia rindu kepada para nabi-nabi Allah, maka dia akan sampai itu. Kita kalau cinta kepada sesuatu, apapun rintangannya, pasti dapat itu. Pasti kita jalan. Tapi kalau tidak ada mahabbahnya, tidak ada cinta seseorang itu, berat, sangat berat. Padahal kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi ketika nama Rasulullah itu disebutkan, muncul kerinduan. Belum sampai kita lagi ke Masjid Nabawi, itu akan tersentuh hati kita tuh ketika nama Rasulullah disebut. Belum sampai, seolah-olah kita udah pernah jumpa tuh, ketemu. Nah, ini menandakan bahwasannya mahabbahnya sudah muncul, cintanya sudah muncul. Jadi oleh karena itu cari tempat-tempat yang utama ya dalam keadaan wukuf di Arafah. Hukumnya sunnah. Bagi siapa ini? Nah, ini bagi siapa? Ada bagi. Sunnatnya bagi laki-laki jua. Ini bagi laki-laki harus berusaha. Jangan untuk diajak di atas bukit. Ayo, Pak, kita diajak bukit. Aduh, Pak Ustadz, saya tak sanggup. Kenapa? Ngeri. Takut jatuh. Mati dia di situ, syahid. Enggak sanggup saya naik tingginya. Bagi laki-laki sunnat untuk naik ke sana. Bapak. Kalau tidak beli tongkat, Pak. Beli tongkat. Naik. Jadikan tongkat itu jadi saksi nanti. Bahwasannya dia telah berada di situ. Berada di sini. Yang di tempat orang ditugu tuh tulis tulis. Nah, bagi laki-laki sunnat dia untuk naik di batu bukit Rahmah yang di tengah jalan daripada Arafah. Ya. Arafah, Bukit Rahmah, Muzdalifah. Wah, di sini luasnya itu. Luas. Kalau kita ramai-ramai sanggup, insyaallah sanggup itu dan mampu itu. Kalau ramai-ramai berangkat. Begitu juga kalau kita yaitu ibadah itu ramai-ramai bersama-sama, maka kuat kita jadi kuat. Dan sunat bagi perempuan dan khunsa itu berhenti di tepinya. Nah, bagi perempuan, bagi khunsa, antara perempuan dan antara laki-laki, mereka ini sunat berhenti di tepinya. Artinya di tepi Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah itu. Tetapi jika sukar atas perempuan dan khunsa itu berhenti di sana, maka tidaklah sunat baginya demikian itu. Kalau susah juga,
sulit juga untuk berhenti di tepinya, maka cari yang di tempat yang nyaman. Tapi jangan sampai tidak naik gitu. Rugi. Belum tentu lagi tahun depan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bahkan itu 15 tahun akan datang belum tentu dia bisa naik haji lagi. Ya. Jangan sampai tidak naik ke sana. Cari yang keutamanya. Dah, itu yang ke-10. Yang ke-11. Hendaklah sembahyang jamak takdim, hendaklah sembahyang jamak takdim bagi musafir jua. Ya, bagi musafir jua, tidak bagi mukim. Bagi orang musafir sunat dia untuk menjamak takdim salatnya. Karena lama juga itu perjalanan itu. Lama, Pak. Apalagi jalan kaki. Afdalnya itu jalan kaki. Supaya lebih banyak ya saksinya itu. Afdalnya itu. Itu bagi yang musafir dia jamak takdim. Tapi bagi orang yang mukim tidak disunat. Tidak, mereka itu disunatkan untuk jamak takdim. Siapa mukim ini? Orang yang bertempat domisili di situ. Dan dia lakukan jamak takdim itu apa? Menjembahyangkan asar dalam waktu zuhur pada Masjid Ibrahim alaihissalam awal waktu. Nah, sunatnya di situ dia. Sunatnya di masjid yang ada di Masjid Ibrahim namanya. Jamak takdim. Karena nanti khawatirnya tiba nanti asar tidak kedapatan. Tidak kedapatan dia salat asar nanti, maka lebih bagus dia jamakkan jamak takdim. Nah, ini sunat-sunatnya. Yang ke-11. Kemudian yang ke-12, sunat untuk mereka yang ada di wukuf di Arafah. Ke-12, mentakhirkan maghrib kepada isya bagi musafir. Mentakhirkan maghrib kepada isya bagi musafir, supaya ia jamak takhir di Muzdalifah. Mentakhirkan artinya apa? Melambatkan, mengakhirkan salat maghrib kepada salat isya bagi musafir. Ini hukum sunat. Supaya apa? Supaya dia dapat jamak takhir di Muzdalifah. Dan tempat sunatnya itu bagi sembahyang di Muzdalifah. Dan tempat sembahyang itu di Muzdalifah. Muzdalifah itu ada masjid apa ya? Masjid satu-satunya masjid buka setahun sekali. Itu namanya Masy'aril Haram. Bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah. Masy'aril Haram. Masjidnya setahun sekali itu dibuka untuk orang yang melakukan ibadah haji di wukuf di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Dan tempatnya sunat itu bagi sembahyang di Muzdalifah dahulu daripada lalu waktu ikhtiar. Dahulu sebelum daripada lewat waktu ikhtiar. Maka solatnya itu adalah di awal waktu. Solat di sana di awal waktu. Maghrib dan isya karena dekat. Sunatnya sembahyang di Muzdalifah yang nama masjidnya adalah Masy'aril Haram. Masjid sesuatunya ada di sekitar situ. Dan jika tidak demikian, andai kata tidak seperti itu, maka sunat baginya menyembahyangkan tiap-tiap sembahyang pada waktunya. Kalau dia tidak demikian, tidak lakukan, maka salatlah setiap waktu. Ya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Tiap waktu, itu lebih baik. Adapun yang tidak musafir, bagi tidak harus baginya jamak takhir. Bagi seorang yang musafir, bagi yang tidak musafir maksudnya, itu dia tidak menjamakkan takhir. Ini bagi yang musafir saja. Bagi yang musafir. Karena nanti dia sulit untuk mendapatkan daripada
ibadah dan zikir untuk menyelesaikan. Ya. Nah, di tempat Arafah tadi itu dia masjid yang dia salatkan itu jamak takdimnya adalah di masjid Ibrahim, ya, masjid Ibrahim alaihissalam di awal waktu. Mengapa? Ditanya, mengapa? Karena mengikuti Nabi, ittiba Nabi. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia salat demikian itu di Masjid Ibrahim karena dia ingin mendengarkan khutbah di Arafah. Namanya yaitu kemudian mendengarkan khutbah imam, 2 khutbah di Arafah. Ke salat di Masjid Ibrahim alaihi salam. Baik, itu selesai sudah. Sunat-sunat wukuf di Arafah. Wajib di Arafah, kemudian sunat-sunat yaitu perkara-perkara yang dilakukan, zikir-zikir, amal-amal dan apa saja yang dilakukan di Arafah.